Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah sedaya ingkang sanget dalem mulyakaken. Mugi-mugi sami pinaring sehat seger waras, panjang umur, barokah manfaat maslahat, keluarga saleh salihah, putra putri saleh salihah, saha mugi-mugi pinaring husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ngaji kita pada malam hari ini surat Az-Zumar ayat 42 tentang arwah manusia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah yatawaffal anfus, Allah lah yang akan memundut, mengambil al-anfusah, jiwa-jiwa, termasuk jiwa kita. Hina mautiha, ketika jiwa-jiwa manusia itu mengalami kematian.
wallati dan anfus allati lam tamut yang belum mati, fi manamiha di dalam tidurnya. Fayumsiku, maka Allah, bahasa literernya memegang. Fayumsiku, lalu Allah lah yang memegang. Allati, jiwa-jiwa, qadha yang memastikan siapa Allah alaiha atas allati al-mautah, kematian. Wa yursilu, dan Allah melepaskan al-ukhra, jiwa-jiwa yang lain yang belum saatnya mati, Allah lepaskan ila ajalin, sampai pada ajal musamma yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalam semua itu niscaya terdapat tanda-tanda bagi kelompok orang yang berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Para bapak, para ibu, ini ayat terkait dengan kita, bahwa jiwa manusia, termasuk kita-kita ini, akan mengalami dua kematian. Yang pertama adalah kematian as-sughra, kematian kecil. Kapan? Di saat tidur. Yang kedua adalah al-wafatul kubra, kematian besar yang disebut dengan mati niku, mati sing gak mulih-mulih niku, itu kematian besar. Para bapak, para ibu, subhanallah, sesuai dengan apa yang disampaikan, yang difirmankan Allah pada ayat ini, ketika manusia itu mati, Allah yang mengambil jiwa manusia itu. Allah yang memundut. Tentu kalau dalam ayat lain, wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah yang mengambil jiwa-jiwa manusia ketika mati. Dan ketika jiwa manusia itu belum mati, tapi pada saat tidur. Tidur itu disebut dengan kematian kecil. Mati-mati yang sebenarnya niku disebut dengan kematian besar. Dan Allah lah semua yang menguasai semua itu, termasuk persoalan kematian. Persoalan tidur, Allah utus hafazatan, malaikat-malaikat hafazah untuk mencabut arwah manusia yang mati. Arwah itu benar-benar diambil, lalu Allah pegang. Dalam bahasa literer, Allah bahasa harfiahnya, Allah kuasai, dan lihat, arwah itu tidak dikembalikan lagi pada jasadnya. Sementara arwah yang belum mengalami kematian besar, hanya tidur, Allah ambil arwah itu, lalu Allah lepaskan kembali, dikembalikan kepada jasadnya. Jadi orang tidur itu oleh Allah diambil arwahnya. Sebagian ahli menyebut yang diambil itu ruhul yaqzah, arwah kesadaran. Dia tidak sadar, hilang dari kesadarannya. Masih bisa bernafas, tapi arwah kesadarannya sudah tidak ada.
Ngapunten. Ketika mati sudah berbeda. Ruhul yaqdzah dan ruhul hayah. Arwah kesadaran, arwah kehidupan, semua pada diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, lalu di mana arwah itu? Lalu di mana arwah itu? Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir, yaqbidu arwahal amwat idza matu wa arwahal ahya idza namu fatata'arafu ma syaa ta'ala an tata'araf. Para bapak, para ibu, arwah itulah lalu di mana? Berada di dalam genggaman, dalam tanda petik, berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip. Jangan dimaknai genggaman seperti genggaman kita. Betul. Artinya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu arwah itu fatata'araf. Arwah itu saling mengenali antar satu dengan yang lain. Mohon maaf. Kita tidur dulu, belum mati nggih. Belum mati kan dereng natos mati sedoyo nih kita. Nggih. Kalau tidur kan mohon maaf wis bolak-balik lah nggih saben dinten, tapi mati lak dereng to nggih. Dereng. Ojo sampai mati ngaji teng mriki kula wedi kula niki. Para bapak, para ibu nyuwun pangapunten. Ketika kita tidur, arwah kita berada dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Lalu arwah itu subhanallah fatata'araf masyaallah ta'ala an tata'araf. Arwah itu saling mengenal. Mohon maaf, kita tidur, arwah kita dipertemukan dengan saudara kita yang ada di mana, sesama arwahnya. Oleh Allah dipertemukan. Kita biasanya bilang dalam mimpi. Sebetulnya mimpi itu, para bapak, para ibu, kan mimpi itu ada yang benar-benar minallah, ada yang minasy syaitan. Mangke dalam aturaken. Kapan mimpi itu minallah? Dalam sebagian penjelasan para ahli, para bapak, para ibu, mimpi itu di saat orang tidur, arwahnya oleh Allah dipertemukan. Mungkin dipertemukan dengan arwahnya orang sesama hidup, dengan arwahnya orang sesama hidup. Cuma oleh Allah arwahnya dipundut. Mereka ditidurkan, lalu saling dipertemukan arwahnya. Mohon maaf, yang satunya tidur di Geria Permata, yang satunya tidur di Pagesangan. Tapi arwahnya oleh Allah dipertemukan. Jasadnya tidak dipertemukan oleh Allah, arwahnya yang dipertemukan oleh Allah. Fatata'araf. Arwah itu saling mengenal, saling tahu, saling ketemu. Di saat apa? Di saat tidur. Kenapa Allah yang mempertemukan? Karena ketika tidur, arwah itu subhanallah sama berada di dalam genggaman Allah dalam tanda petik. Lalu Allah dengan kehendaknya mempertemukan. Atau mungkin para bapak, para ibu, masya Allah, arwah itu arwah kita yang masih tidur. Nah, kita yang sedang tidur, arwah itu oleh Allah dipertemukan dengan arwahnya orang-orang yang sudah meninggal. Masya Allah, bapak ibu, kita tidur, arwah kita ketemu dengan orang tua kita padahal sudah meninggal. Apa mungkin? Mungkin. Fatata'araf masyaallahu ta'ala an tata'arafa. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin. Makanya kadang kita mimpi ketemu orang tua padahal orang tua kita sudah meninggal. Karena di saat kita tidur itu arwah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arwahnya orang tua kita. Subhanallah. Atau bahkan arwahnya orang yang sesama meninggal itu bisa saling ketemu antar satu dengan yang lain. Makanya dalam hadis dijelaskan wa yatazawaruna bainahum,
Orang-orang yang sudah pada meninggal itu satu sama lain yatazawaruna, saling ziarah, saling ketemu. Saling ketemu. Acara tang mriki mungkin tang warkop ngoten nggih. Rokokan ngoten niku lak jasad niku nggih. Jasadnya ketemu. Wong kadang jasadnya kumpul tapi arwahnya boten kumpul. Nggih wonge kumpul. Sing situke mek ngene tok nggih. Nggih situke nggih sami mek ngene tok. Jasadnya kumpul tapi arwahnya boten saling connect. Boten saling connect antar satu dengan yang lain. Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Arwahnya di alam kubur. Kita di rumah tidur. Kadang oleh Allah dipertemukan. Atau mungkin arwahnya satu jasadnya dimakamkan di Jakarta, satunya dimakamkan di Surabaya. Tapi wa yatazawaruna bainahum, saling ziarah arwah itu kelak. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya sebagian ahli itu berpendapat, para bapak, para ibu, al arwah ala khamsati aqsam. Arwah itu jika diklasifikasi, kata sebagian ahli, ada 5. Annal arwah ala khamsati aqsamin. Ada 5 kelompok arwah manusia itu. Kula jenengan termasuk sing pundi niki mangke. Yang pertama arwahu al-anbiya. Arwahnya para nabi. Subhanallah. Yang kedua wa arwahu asy-syuhada. Arwahnya orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah. Yang ketiga arwahul muti'in, arwahnya orang yang beriman yang taat kepada Allah. Yang keempat arwahul usat minal mu'minin, arwahnya orang yang beriman, dia Islam, dia iman, tapi dia durhaka. Itu berbeda nanti arwahnya dengan orang yang beriman yang taat beribadah kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah arwahul kuffar, arwahnya orang-orang non muslim, orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira masuk sing pundi niku kula jenengan. Wa amma arwahul anbiya fatakhruju min ajsadiha, fatakhruju an ajsadiha wa tasiru ala suratiha mithlal miski wal kafuri wa takunu fil jannah ta'kulu wa tatana'amu wa ta'wi bil lail ila qanadil mu'allaq tahta al arsh. Niki arwahnya para nabi. Arwahnya para nabi itu subhanallah, ketika oleh Allah dipundut arwah itu terpisah dari jasad, lalu arwah itu digambarkan dalam kitab ini watasiru ala suratiha mithlal miski wal kafur. Jadi arwah itu lalu mohon maaf apa nggih menjelma nggih jadi mithlal misk, seperti baunya minyak misik, minyak kasturi. Mereka berada di dalam surganya Allah. Ta'kul wa tatana'am wa ta'wi bil lail. Mereka menikmati indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu arwahul anbiya wal mursalin. Nah, sing jelas kula jenengan mboten masuk to mriki, mboten masuk nggih. Mboten masuk. Lan nggih lak pun mboten enten nabi nggih, mboten enten. Aja sampai ngaku nabi. Itu dianggap penistaan pada agama nanti nggih. Cukup musaddiq Bogor mawon sing ngaku nabi pun nggih. Kemudian yang kedua para bapak para ibu, wa arwahus syuhada idza kharajat min ajsadiha fa innallaha yaj'aluha fi ajwafi tuyurin khudrin fi tuyurin khudrin taduru biha fi anharil jannah
wa ta'kul min athmariha wa tashrab min ma'iha, subhanallah, wa ta'wi ila qanadil min dhahabin mu'allaqa fi dhillil arsy. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, arwahnya para syuhada, mereka yang gugur di medan perang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jangan panjenengan kira mereka yang gugur di medan perang membela agama Allah itu sebagai amwata, orang-orang yang mati. Seperti 70 sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Jangan dikira mereka itu mati. Memang secara alamiah, secara hukum alam, arwah itu terpisah dengan jasad. Tapi mereka tidak seperti kita. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis, fi khudrin fi butuni tuyurin khudrin taduru biha fil jannah. Dalam bahasa ini, dalam bahasa yang disebutkan dalam kitab ini adalah mereka itu berada di dalam perut burung yang berterbangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa indahnya mereka para syuhada yang gugur di medan perang. La haula wala quwata illa billah. Jangan dikira mereka itu mati. Kata Allah, bal ahya, mereka itu hidup. Memang terpisah arwahnya, jasadnya berada di liang lahat yang dikubur di pemakaman lereng bukit Uhud itu. Tapi arwahnya hidup. Mereka bahagia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini masih mungkin kita, masih mungkin. Suatu hari ketika ada perang membela agama Islam, lalu kita jadi syuhada, masih mungkin. Tapi kira-kira dijak perang kersa no mboten ta nggih. Nyuwun ngapunten. Wonten masjid mau naras-arasen to nggih, kok perang. Bojo dadi rondo, anak dadi yatim mboten nggih. Kok perang nang masjid mau lho aras-arasen nggih. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, yang ketiga, wa amma arwahul muti'ina minal mu'minin fahiya fi riyadil jannah la ta'kul wa la tatana'am lakin tanzuru fil jannati faqat. Para bapak, para ibu, orang-orang yang beriman, alhamdulillah nih, termasuk kula jenengan. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah. Kula panjenengan dikersakaken oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri. Ini anugerah terbesar Allah, mengalahkan anugerah-anugerah yang lain. Rizki, keluarga, anak, tanah, rumah, nopo, itu semua akan tiada nanti. Yang akan setia menemani kita, iman dan amal kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanallah. Semua itu kelak tidak akan ada manfaatnya lagi. Harta, anak, tanah, rumah, yang kita banggakan, uang yang di bank sudah bangkrut kabeh wis pinjing, nyuwun pangapunten. Suatu hari yang berguna itu hanya satu yang setia menemani kita,
iman dan amal kita. Lalu di mana arwahnya mereka yang beriman? Fahiya fi riyadil jannah. Berada di dalam taman surga. Tapi berbeda dengan arwahnya para nabi. Arwahnya para nabi itu bisa menikmati. Kalau kita berada di taman surganya bisa ngelihat. Hanya bisa ngelihat. Subhanallah. Tidak bisa menikmati seperti nikmatnya. Seperti para nabi, seperti arwahnya para syuhada, berbeda. Orang-orang yang beriman, mudah-mudahan termasuk kula kalian panjenengan yang ahli ibadah, taat beribadah, ketika meninggal dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan dalam keadaan ridho, diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah monggo pinara fi ibadi, dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Jadi arwahnya orang-orang yang beriman itu di mana tempatnya? Di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sebagaimana mohon maaf kalau kita bermimpi itu, kalau kita bermimpi, masya Allah, mimpi pripun, mimpi dahar enak tong pundi, tong restoran atau tong prima rasa misalnya, mohon wangi enak makan tangi loh, ngipi tiba, tapi kan nikmat, subhanallah. Orang-orang yang arwahnya ditempatkan di dalam surganya Allah, subhanallah, para anbiya wal mursalin, para syuhada, mereka ditempatkan di dalam surganya Allah, mereka menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi panjenengan, seperti apa gambaran kecil tentang kematian itu? Ya seperti orang ngipin itu. Gambaran kecil. Anjene tidur itu mati kecil. Seperti orang tidur. Pripun? Tidur itu ketika kita ngipi nikmat kan nyaman. Turu ngipi digodak ulang tadi. Cuapek kabeh. Nyuwun pangapunten. Bagaimana dahsyatnya orang di alam kubur, arwahnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf, gambarannya seperti kita tidur. Kita tidur masya Allah, ngimpi nih gak enak, la haula wala quwata illa, arwah kita itu di saat wayursilul ukhra, di saat arwah itu dilepaskan oleh Allah agar arwah itu kembali kepada jasadnya, di saat dilepaskan oleh Allah itu kadang ada setan yang mengganggu arwah kita itu. Arnya kita ngipi nopo. Itu di saat arwah dipundut oleh Allah, lalu arwah itu dilepaskan kembali kepada jasadnya. Tapi dalam proses untuk kembali kepada jasad, arwah itu ketemu dengan setan, ketemu dengan nopo. Akhirnya ngipi kacau balau dan kita, jasad kita yang tidur, lelahnya luar biasa. Mengapa? Arwah kita ketika dilepas oleh Allah, ketemu dengan setan, ketemu dengan nopo. Akhirnya masya Allah, kita tidur tapi tidak refresh, tidak nyaman, karena arwah kita tidak tenang. Arwah kita diganggu oleh setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi arwah kita ketika oleh Allah ditempatkan langsung di surganya Allah, nyaman, tenang. Jasad tidur dengan nyaman di liang lahat. Nyuwun pangapunten, arwah juga nyaman
berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang saya baca dalam kitab I'anatul Talibin, walakin tanzuru faqat. Jadi arwahnya orang-orang yang beriman itu di dalam surga yang bisa ngelihat, menikmati ngelihat. Tidak seperti arwahnya para nabi, arwahnya para syuhada yang mereka itu bebas menikmati keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Arwah itu bisa makan, arwah itu bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surganya Allah. Itu arwahnya para syuhada, lebih-lebih arwahnya para anbiya. Sementara arwahnya orang-orang yang beriman, yang taat di surga, tapi betul ningali mawon, masyaallah. Tapi sampun alhamdulillah, jasad kita berbaring dengan nyaman di liang lahat, arwah kita nyaman berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu arwahnya orang yang beriman. Para bapak, para ibu, lalu yang keempat, wa amma arwahul usatu minal mu'minin fa bainas samai wal ardi fil hawa. Subhanallah. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia beriman, tapi dia durhaka. Dia beriman, dia Islam, yakin la ilaha illallah, yakin Muhammadur Rasulullah, bersaksi, tapi sholat ya sak sempate lah. Sempat nih sholat, nih pas hati ini enak sholat, pas hati ini buatan enak ya buatan sholat, nyuwun pangapunten. Atau bahkan buatan sholat sama sekali, nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Lah enten tapi, wonten. Para bapak, para ibu, mereka beriman, tapi mereka durhaka. La haula wala quwata illa billah. Maka di mana arwahnya? Fa bainas samai wal ardh. Allah tempatkan fil hawa ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi ini. Di tempat di antara langit dan bumi ini arwahnya. Wallahu alam, sebagaimana yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika la haula wala quwata illa billah, ada seorang perempuan imra'atun taqumul masjid, yang biasanya punya masjid, dia meninggal. Di saat meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikabari oleh sahabat-sahabat. Perempuan itu biasanya punya masjid. Lama Rasulullah tidak ketemu, Rasul tanya. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat jawab, qad matat, sampun seto Rasulullah. Afala tukhbiruni, kenapa kalian tidak ngasih kabar kepadaku? Lajeng Rasulullah minta pada sahabat, dulluni ila qabriha, tunjukkan saya di mana kuburannya. Lalu sahabat ngantar Rasulullah ke makamnya perempuan yang biasanya bu masjid, ke pemakaman. Para bapak, para ibu, lalu Rasulullah salat jenazah. Setelah Rasulullah salat jenazah, bapak ibu, Rasulullah matur, inna hadhil kubur zulmatun mamlu'ah. Kuburan ini gelap, kata Rasulullah. Kuburan ini gelap, kata Rasulullah. Mamlu'ah, sesak, penuh, gelap. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaihi. Dan sungguh Allah menjadikan kuburan ini menjadi cerah, menjadi padang dengan salatku, dengan doaku kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah,
Para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu ini kuburannya siapa. Tapi yang jelas tentu para bapak, para ibu, Rasulullah minta diantar ke kuburan seorang perempuan yang nyapu masjid. Kan berarti kuburannya para sahabat. Kan gak mungkin kuburannya sahabat itu dikumpulkan dengan kuburannya orang-orang yang kafir. Rasulullah matur, inna hadhil kubur, pemakaman ini gelap, pemakaman ini sesak. Dan Allah menjadikan makam ini cerah dengan salatku kepada mereka. Bapak Ibu, monggo sarang-sarang diangan-angan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa kuburan kita kelak? La haula wala quwata illa billah. Lalu seperti apa? Di mana arwah kita kelak? Nah, ini yang perlu diangen-angen, perlu diangen. Di mana arwah kita kelak? Para bapak, para ibu, kalau kita alhamdulillah mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang terus beriman, taat kepada Allah, insya Allah arwah kita fi riyadil jannah, di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita termasuk bagian dari masya Allah hamba-hamba Allah yang durhaka kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi ini tempat arwah kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diapakan? Wallahu a'lam. Rasulullah matur, ma ra'aitu mandaran afza'a minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan di dunia ini yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan di dalam kuburan. Bagaimana arwah manusia itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Niki para bapak, para ibu, arwahnya umat manusia. Termasuk arwah kita berada di mana? Yang terakhir, tentu ini tidak terkait dengan kita. Arwahul kuffar. Arwahnya orang-orang yang kafir. Mereka itu arwahnya berada pada lapisan tanah yang paling bawah. Tahtal ardis sab'i, di bawah lapisan tanah yang ketujuh. Apa isinya? Ya seperti yang kita pelajari di SD dulu, di SMP dulu. Ada apa isinya di lapisan tanah yang paling bawah itu? Nggih mahma, nggih napa lagi, kula boten semer panjenengan langkung semer tentang itu semua. Arwahnya orang-orang kafir itu berada di sana. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi para bapak, para ibu ingkang sahat kula muliakan, di saat kula kalian panjenengan sari, itu berarti kita sedang mengalami kematian yang disebut dengan kematian kecil. Allah pundut arwah kita. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidur, nah, kita kan hafalnya hanya bismika Allahumma wa bismika amut. Dalam sebagian riwayat bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau dalam Sahih Muslim itu bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi yang diajarkan yang masyhur di antara di kalangan kita diajarkan di tika bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau sering mau bismikallahumma amutu wa ahya. Sami mawon sebetulnya, maknanya sama, hanya teksnya berbeda. Para bapak, para ibu, dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika panjenengan pundut arwah kula, farhamha, rahmati arwah kula ya Allah. Saat arwah niku dipundut, benar-benar dipundut, tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Farhamha ya Allah, rahmati arwah kula. Ketika Allah mundutnya, oleh Allah dirahmati.
Masya Allah dipertemukan dengan para nabi, sehingga mimpi nabi. Dipertemukan dengan para wali, bermimpi wali. Dipertemukan dengan orang tua, mimpi orang tua. Itu arwah yang sedang tidur, atau mungkin arwah yang sudah benar-benar mati, tapi arwahnya oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Makanya sampun dalam aturaken fatata'arafu masyaallahu ta'ala anta ta'arafa. Arwah itu saling mengenali, saling berziarah, saling ketemu antar satu dengan yang lain. Lalu wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Ya Allah, jika arwah kula niki panjenengan pundhut lajeng panjenengan lepas malih, dipundhut orangnya tidur, lajeng dilepas oleh Allah agar arwah ini kembali kepada jasadnya. Akhirnya mungkin jasad itu bangun lagi. Ketika panjenengan lepas, ya Allah, fahfadha, panjenengan reksa ya Allah. Ketika dilepas oleh Allah, panjenengan reksa ya Allah. Tidak diganggu oleh, mohon maaf, setan. Akhirnya boten ngipi aneh-aneh, boten ngipi kacau balau niku nggih. Nyuwun pangapunten. Kenapa? Karena oleh Allah dijaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manawi badhe nisari antara lain amaliyahnya membaca al-Ikhlas, al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke sekujur tubuh sesampainya kedua tangannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika arwah itu dipundhut oleh Allah, lalu dilepaskan kembali oleh Allah, kembali kepada jasad kita, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ya Allah, jagalah arwah ini sebagaimana panjenengan menjaga arwahnya hamba-hamba panjenengan yang soleh. Itu arwah manusia. Jadi para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, arwah kita mungkin dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di dalam surganya Allah. Mungkin juga wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi. Mungkin kita yang beriman, arwah itu oleh Allah ditempatkan antara langit dan bumi. Wal'iyadzubillah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Betapa sering, mohon maaf, kadang, bukan sering lah, kadang kita ngimpi saudara, tetangga atau siapa yang sudah meninggal, terlihat lelah, capek, susah, kurus, sakit. Arwah kita dipertemukan dengan mereka. Mereka sedang sakit, kurus, capek, lelah, sengsara. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arwah kita dijaga oleh Allah, ketika benar-benar dipundhut oleh Allah benar-benar dirahmati dan ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu penjelasan tentang arwah umat manusia ketika tidur maupun ketika benar-benar mati. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua sehingga kita terus berpacu untuk meraih amal-amal yang soleh demi kemuliaan kita, arwah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makaten para bapak para ibu, kula nyuwun pangapunten sanget, nyuwun izin boten salat teng mriki. Kula badhe salat teng Kutisari Indah Selatan. Karena acaranya niku mantun maghrib. Kajian mantun maghrib, kula mantun salat niku langsung kajian. Kula mantun maghrib kula kajian teng Masjid Ar-Raudhah. Apa Ustadz nanti sholatnya di sana katanya. Tentu gak nutut sholat di sana. Mungkin kalau nanti sholat orang-orang sudah selesai sholat, yang jelas jamaah boten pulang. Nek kula sholat teng mriki, mangke jamaah teng mriku
mantuk Ustaz kok turun teko nyuwun pangapunten. Kula akhiri, monggo kita akhiri kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.